Ada seorang anak muda di rumah sakit di Riyadh, kejadian nyata Bapak Ibu sekalian. Dia naik mobil, bawa mobil terus tabrakan, kakinya patah. Subhanallah, sudah 3 tahun di rumah sakit. Satu waktu ada seorang syekh datang. Syekh ini selalu setiap hari bolak-balik ke rumah sakit, pindah dari rumah sakit ke rumah sakit hanya untuk pamit kepada pemimpin kepala rumah sakit untuk diizinkan keliling kamar-kamar pasien. Dia hanya minta satu kamar pasien setengah menit, 1 menit. Hanya menyabarkan mereka, mendoakan mereka, lalu dia pergi untuk mendapatkan pahala menjenguk orang sakit itu. Subhanallah, dia masuk kamar anak muda ini, kakinya masih digip, ya, pakai semen dan digantung. Sudah 3 tahun. Maka Syekh ini pun mengatakan, sabarlah, semoga jadi pembersihan dosamu, dinasehatin. Tapi dari semua pasien anak muda ini beda sendiri. Dia mengatakan begini, Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan atas jenguk ini, kejenguk ini, yang mendatangi menjenguk saya, dan juga doa-doa anda. Tapi perlu anda tahu, saya malah bersyukur sama Allah dengan musibah ini. Kata Syekh, kok bisa? Kamu kan tabrakan, kakimu patah, sudah 3 tahun di rumah sakit. Dia bilang, Syekh, saya dulu ini termasuk anak muda yang lalai, malas sekali ibadah. Nggak pernah sholat, ugal-ugalan. Itu sampai saya kejadian tabrakan itu, karena ugal-ugalan. Selalu jauh dari agama Allah. Waktu awal saya tabrakan dan kaki saya patah dimasukkan ke rumah sakit ini, saya marah sekali, tidak bisa menerima keputusan Allah. Saya terus saja berkeluh kesah. Tapi karena memang dasarnya kaki saya patah, saya nggak bisa buat apa-apa. Dokter pun nggak bisa buat apa-apa. Sampai akhirnya saya pun mulai merenung, mulai berpikir, sampai pada puncak saya merasakan ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau saya tidak diginikan, saya memang tidak mau berhenti dulu ugal-ugalan. Balap-balap, ganggu orang, mabuk-mabukan, ganggu, buat banyak kesalahan. Maka dia pun, ya mungkin Bapak Ibu maaf kalau mengatakan bagaimana bisa di Saudi ada orang mabuk. Itu mungkin ada juga orang jual beli transaksi narkotika, ada orang ditangkap lalu dihukum oleh pemerintah, ada terjadi itu di sana. Yang jelas dia bilang, dan sekarang setelah saya bisa menerima takdir Allah itu, karena saya punya banyak waktu di kamar rumah sakit ini, maka saya pun bisa leluasa ibadah. Sekarang saya beritakan berita gembira Syekh, saya nggak pernah tinggalkan sholat 5 waktu, on time. Yang kedua, saya sekarang hafal 30 juz Al-Quran. Di atas ranjang ini saya hafal 30 juz Al-Quran. Karena saya banyak waktu, hanya saya mulai baca Quran, saya mulai hafal, dan sekarang saya hafal Quran. Dan saya bersyukur dengan Allah atas ujian ini. Subhanallah, semua penuh dengan hikmah. Ada kisah yang lain, seorang dosen di Ummul Qura, Dr. Muhammad, beliau menceritakan dalam salah satu ceramahnya, saya hanya menukil ini tentang bagaimana kita memahami keputusan Allah itu luar biasa. Sangat baik sebenarnya. Tapi tinggal bagaimana makhluk ini kita sebagai hamba berhusnudzon, bersangka baik kepada Allah, walaupun buruk di mata kita. Beliau menceritakan tentang seorang sahabatnya melamar seorang wanita. Setelah sepakat, sudah cocok semuanya, ditentukan hari pernikahan. Subhanallah, 2 minggu sebelum acara pernikahan, tiba-tiba saja tanpa sebab apa-apa, pihak perempuan, si anak perempuannya membatalkan pernikahan. Dan dia mohon-mohon sama orang tuanya, tolong batalkan pernikahannya, saya tidak mau nikah sama laki-laki ini. Maka si laki-laki ini bingung, apa sebabnya? Dia coba konfirmasi, karena ini sudah deal, sudah oke, tanggal sekian akan menikah. 2 minggu lagi akan ada acara, undangan sudah disebarluaskan. Ini gimana memahaminya, ini bagaimana cara menanggapi masalah ini? Maka dia tanya ke orang tua perempuan itu, mereka bilang kami tidak bisa buat apa-apa. Kami sudah coba ngerayu anak ini, kami sudah jelaskan tentang menjaga nama baik, kami sudah jelaskan pernikahan itu baik dalam agama, tapi tetap aja dia tidak mau. Pokoknya dia minta dibatalin. Kata Dr. Muhammad, beliau mengatakan akhirnya dibatalkan pernikahan tersebut. Dari semenjak pembatalan pernikahan dia bilang, teman saya ini terus berdoa sama Allah. Sekarang satu masjid sholatnya, antara azan iqamah, saya duduk di sebelahnya, yang saya dengar, ya Allah kembalikan wanita ini kepada saya menyukainya, mudahkan pernikahan kami, minta semua kebaikan. Dia bilang saking seringnya berdoa ini, antara azan dan iqamah, kalau lagi ketemu misalnya sholat malam sama-sama, dia berdoa lagi sama, kalau apa saja kesempatan ibadah dia selalu berdoa, minta khusus untuk kembali wanita itu suka sama dia dan mau menikah. Kata Dr. Muhammad, saking saya prihatinnya sama dia sampai saya mengatakan, saya pun angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah mudahkan buat teman saya.
Tapi subhanallah, berjalan sampai 2 pekan berturut-turut, lewatlah hari H kesepakatan pernikahan, perempuan ini dilamar oleh laki-laki lain, menikah dia. Perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Coba bayangkan kalau kita di posisi orang ini, berat sekali gitu. Karena dia sudah oke, dia sudah suka, perempuan itu suka, tiba-tiba batal tanpa sebab. Ditanya kenapa, pokoknya sudah tidak mau aja. Dan akhirnya menikah sama orang lain. Kata Dr. Muhammad, setelah menikah tentu laki-laki ini sudah batalin doanya ya. Karena kita tidak boleh minta orang cerai sama suaminya, gitu kan. Tidak boleh juga tidak ada juga poliandri dalam Islam. Enggak boleh perempuan punya 2 suami, gitu. Dia berhentikan doa. Lalu dia bilang, Dr. Muhammad yang cerita, saya baru melihat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sayangnya Allah sama teman saya ini, justru setelah wanita itu nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang. Sebulan setelah pernikahan, payudara perempuan ini, itu sebelah kanan kena kanker ganas dan harus dipotong. Ini bulan pertama pernikahan. Ya kalau kita bilang Indonesia masih bulan madu. Bulan kedua, kanker itu tumpahnya menyebar ke payudara sebelah kiri dan juga harus dipotong. Ini kisah nyata. Dan bulan ketiga, urat saraf otak bagian belakang wanita ini itu ada bermasalah sampai membuat kedua matanya buta. Dan di bulan keempat wanita itu meninggal dunia. Apa kata Dr. Muhammad? Subhanallah, kalau teman saya ini ya, menikah sama dia tersebut, mungkin dia cuma jadi pengurusnya dan mungkin makin sakit dia karena sudah interaksi biologis, sudah jadi suaminya. Tapi Allah punya hikmah yang luar biasa menyelamatkan kita dari hal-hal yang mungkin di mata kita baik, tapi mungkin tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Bapak Ibu sekalian lebih sayang kepada kita daripada sayangnya ibu kita kepada kita. Dalam hadis Bukhari disebutkan, pernah Nabi SAW selesai memenangkan peperangan, rupanya di tawanan musuh ada satu ibu ini masih masa menyusui. Dia kehilangan anaknya. Kemudian dia datang ke tawanan perang dan setiap kali dia lihat anak kecil diangkat, dibalik, dilihat mukanya bukan anaknya, diturunkan lagi sampai dia dapat anak dia. Begitu dia dapat anak dia, langsung dia peluk, disusuin anak itu. Di kancah peperangan penuh debu, lagi suasananya luar biasa, tapi karena ibu ini kehilangan anak, begitu dia dapat, dia sudah lupa semua itu. Anaknya dimasukin ke dalam bajunya, disusuin sama dia. Nabi SAW melihat itu. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, apakah kalian lihat ibu itu? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Baik, apakah kalian mengira ibu ini akan mau melempar anaknya ke dalam api? Kalau kita bakar api ini, api unggun, kita suruh ibu itu lempar anaknya, mau nggak? Kata sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Tidak mungkin. Dia pasti akan terus mempertahankan anaknya selama dia mampu. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman yang maksud demi Allah, sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah tidak ingin kita celaka. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Allah nggak ingin kita lapar, nggak ingin kita haus, nggak ingin kita merasa penderitaan, gitu kan? Tetapi sering kali terjadi ujian-ujian itu karena perilaku hamba itu sendiri. Dia penyebabnya. Dia melakukan pelanggaran agama yang akhirnya memang Allah sudah tentukan sebagai takdir, keputusannya akan kena hukuman ini misalnya. Seperti itu. Jadi kita tinggal berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sudah berbuat baik, kita pertahankan. Kapan kita berbuat yang salah, kita segera bertaubat. Orang yang segera kembali ke Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis ya, dia akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga satu kisah yang lain. Ini kebetulan kisah nyata. Seorang wanita pernah berteman sama istri saya. Berjalan rumah tangga si teman istri saya ini, kalau tidak salah 15 tahun. Mereka nggak punya anak. Entah kenapa, subhanallah, si laki-laki si suaminya ini orang baik, suka bekerja, dia bekerja di tempat yang benar, juga dia sebagai suami yang ideal. Tapi tiba-tiba istrinya ini berkenalan sama laki-laki lain. Ya, kemudian dia, bahasa sekarang orang pacaran, selingkuh. Setelah itu dia paksa suaminya untuk menceraikan dia. Yang terjadi adalah si suami ini karena sudah 15 tahun berumah tangga, dia juga nggak punya salah. Kemudian tiba-tiba dia bilang, ada salah apa sama saya? Saya tahu karena kebetulan istrinya adalah sahabat istri, teman istri saya gitu. Kemudian dia bilang, ada apa dengan saya? Apa salahnya? Terus saja dia coba ya mengorek, tapi tetap istri bilang tidak mau. Intinya cerailah akhirnya, ya, dan itu sangat menyakitkan bagi si laki-laki ini. Kemudian perempuan itu nikah sama selingkuhannya.
Kisah nyata ini. Ini kebetulan kami tahu betul kisahnya. Dan alhamdulillah ini bukan ghibah karena kita tidak menyebutkan nama. Ya. Maka setelah berjalan waktu, mungkin setelah kejadian itu sekitar 5-6 tahun. Ya, kejadian itu, saya ada tablik akbar di Makassar. Setelah selesai tablik akbar bubar, ada orang dari jauh salam sama saya. Assalamualaikum. Saya kurang kenal gitu. Karena performanya sudah berubah. Ya. Lebih agamis lah gitu ya. Pakaiannya segala macam penampilannya. Kemudian setelah dekat baru dia sebut namanya. Saya si Fulan. Ustaz masih ingat. Oh ternyata ini adalah suaminya perempuan itu. Yang 6 tahun lalu atau 5 tahun lalu ditinggal sama istrinya. Istri selingkuh terus nikah sama selingkuhnya. Kemudian setelah itu saya putus kontak gitu. 6 tahun kemudian 5-6 tahun kemudian saya ketemu. Ternyata dia orang ini. Dan hadir di tablik akbar kami. Terus saya karena merasa prihatin. Saya masih ingat kasus dia. Lalu saya tanya. Maaf. Jadi setelah tanya kabar segala macam, lalu bagaimana kejadiannya? Oh alhamdulillah dia bilang. Orang ini bilang, suami tadi si perempuan yang selingkuh itu. Alhamdulillah. Oh kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah setelah saya ditinggalkan dulu memang saya sempat terpukul. Karena istri saya meninggalkan saya apalagi nikah sama laki-laki lain. Tapi setelah itu saya sempat vakum tuh berapa bulan, berapa waktu gitu saya tidak tahu harus buat apa. Sampai akhirnya saya bangkit kembali, saya sangka baik sama Allah. Saya menikah, sekarang saya diberikan oleh Allah istri yang salihah. Dan Allah karunia sekarang saya anak atau 2 atau 3 dia bilang. Dulunya dia nikah 15 tahun gak punya anak. Istrinya juga jauh dari agama, tidak berhijab segala macam. Sekarang Allah kasih gantinya wanita soleha, punya anak dan dia sangat bahagia. Subhanallah. Kata Nabi SAW apa? Innamas sadmatu fil ula. Sebenarnya pukulan yang dirasakan dari ujian itu hanya di awal saja. Setelahnya itu sudah jadi biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana kita harus memahami poin penting Bapak Ibu sekalian. Memang dalam kehidupan kita di muka bumi ini ada 2 sayap kita. Kalau saya bahasakan sayap supaya mudah difahami. Sayap yang pertama supaya berimbang. Tapi ini dua-duanya harus berimbang kiri kanan ya. Itu adalah syukur di saat nikmat ada. Sayap kedua sabar di saat ujian ada. Ini 2 sayap tidak boleh berpisah. Dan dua-duanya ini dengan hikmah Allah SWT. Semua takdirnya Allah baik di situ. Kalau nikmat sedang melimpah, supaya nikmat itu terus bertahan, makan, minum, apa saja kesehatan, keturunan, alhamdulillah kita syukuri. Nah kalau ujian datang, kita sabari. Sabar apa maksudnya? Bukan duduk manis elus dada, tidak. Sabar dalam Islam adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contohnya supaya mudah difahami. Kalau Bapak Ibu bangun tidur pagi hari flu, tadi malam tidur nggak sakit nggak apa. Tapi tiba-tiba kita bangun meriang, flu, batuk. Tanpa sebab. Di sini perangkatnya adalah sabar. Apa itu sabar? Oh Allah sedang menguji saya. Terima dulu itu. Ujian diterima dulu. Kemudian ikhtiar. Minum obat, ke dokter, minum minuman hangat. Karena ini pasti akan datang dalam ujian kehidupan kita nih. Kenapa tadi saya sudah sebutkan hikmahnya. Di antara hikmah ujian adalah supaya kita bisa menilai besarnya nikmat, kenikmatan gitu. Dan juga supaya kita tahu kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang di saat nikmat melimpah kita syukur, di saat kita sedang ada musibah atau cobaan kita sedang bergantung dan lebih dekat kepadanya. Kadang-kadang teman-teman sekalian mungkin pernah alami dalam kehidupan kita, pasti semua kita pernah alami, di saat ujian sedang datang, kita bisa meneteskan air mata kepada Allah. Sujud, menangis, ya Allah berikan jalan keluar, ya Allah begini dan begitu. Mungkin di saat sedang musibah itu sudah diangkat oleh Allah, sudah enggak lagi kita mau nangis susah. Itu mahal sekali itu. Saya pernah subhanallah punya pengalaman pribadi di waktu kami mau buka restoran pertama kali di Kalibata City. Sekarang sudah pindah ke Condet. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, sempat kami bekerja sama satu developer untuk coba bagaimana nih mendesain segala macam. Lama sekali nggak dikerja-kerjain. Berbulan-bulan. Sementara sewa berjalan, ini belum selesai-selesai. Coba saya ganti orang lain, yang satu, yang kedua, sampai hanya ketemu alhamdulillah dengan orang yang ketiga kalau nggak salah, itu yang menyelesaikan proyek itu. Tapi subhanallah, di saat itu sedang datang, saya coba nikmati saja. Walaupun kita memang merasa berat, tapi saya coba nikmati saja, kemudian saya coba ikhtiar, menerima dulu keputusan Allah ini. Satu waktu saya ada khutbah Jumat di Otista, di kampus statistik waktu itu. Saya datang lebih cepat, sekitar jam 11-an sudah datang. Kebetulan saya juga belum sholat duha. Saya masuk ke belakang mimbar, kemudian saya sholat di situ.
tahiyat masjid, sholat duha, sambil saya juga berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi sujud, minta dimudahkan urusan ini. Rupanya antara mimbar sama dinding masjid itu ada celah kecil. Di situ rupanya ada satu jemaah masjid. Beliau sudah rambutnya sudah putih, terus kemudian melihat tempat itu, celah itu, lalu dia lihat saya rupanya. Saya tidak tahu. Selepas saya sholat, saya keluar dari tempat itu menuju ke depan mimbar, nunggu waktu sholat Jumat untuk naik ke mimbarnya. Terus bapak ini datang kepada saya, setelah salam terus dia bilang, Ustadz, Ustadz sudah pernah susun belum doa-doa? Karena saya kalau biasa khutbah Jumat, kalau di khutbah kedua, waktu itu saya sering baca semua doa yang dimulai dengan Rabbana, Rabbana. Dan diambil dari ayat Al-Quran. Ini pernah nggak Ustadz susun? Saya bilang, saya belum susun. Insya Allah satu waktu nanti Pak. Terus dia tanya sama saya gitu, tiba-tiba dia bilang, Ustadz, tadi saya lihat dari celah antara mimbar sama tiang ini, Ustadz tadi sujud lama benar. Berdoa apa Ustadz? Saya bilang, saya lagi berkeluh kesah sama Allah Pak. Jadi ada satu pekerjaan yang belum selesai, bagi saya minta pertolongan sama Allah. Dia bilang, terus dia bahasan sama saya, dia ambil pegang rambutnya. Dia bilang, Ustadz, saya sampai rambut saya memutih seperti ini. Karena seluruh kepalanya putih Bapak itu, subhanallah, sudah berumur. Dia bilang, saya sampai rambut saya putih seperti ini, belum pernah saya rasakan nikmatnya sujud seperti itu. Saya berharap saya bisa sujud seperti itu. Subhanallah, saya langsung muhasabah, introspeksi diri, saya mengatakan, bagaimana Allah sayang dengan saya, mendatangkan ujian tersebut supaya saya bisa nikmati sujud itu. Mungkin tidak akan dinikmati kalau memang tidak ada ujian. Bahkan orang sholat buru-buru, karena merasa semuanya nikmat sedang melimpah pada dia. Teman-teman sekalian, Allah sangat menyukai kalau ujian sedang ada, datang kepada kita, kita menerimanya. Dan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ujian tersebut dengan cara kita berusaha meningkatkan skill kita dengan cara mencari solusinya. Karena salah satu hikmah ujian adalah kita belajar untuk bisa lebih menguasai sesuatu yang akhirnya menambah pengalaman hidup kita. Karena kalau kita tidak punya pengalaman hidup juga kita jadi vakum dalam kehidupan ini. Itu salah satu juga hikmah daripada ujian tersebut. Baik, kita kembali ke masalah tadi. Nabi SAW mengingatkan perkara orang mukmin kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan ujian dia bersabar, gitu kan? Dan ini harus berimbang Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nikmat ada, Bapak Ibu bersyukur. Lagi sehat, lagi ada makanan, ada rezeki, ada pekerjaan, alhamdulillah. Tapi begitu ujian datang, keluh kesah. Ini enggak berimbang hidupnya nanti. Kemudian juga ada orang sebaliknya, kalau ada ujian datang, dia masih miskin misalnya hidupnya, dia bisa terima. Tapi begitu Allah bukain pintu rezeki, dia enggak bersyukur. Ini enggak berimbang. Harus berimbang keduanya. Dan pasti akan datang ujian dalam hidup kita, dan itu bagaimana kita tinggal bersangka baik sama Allah, menjadikan sebagai momentum untuk belajar dan dapat pengalaman lebih baik lagi. Nabi Muhammad SAW juga diuji. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah dijenguk oleh seorang sahabat. Beliau lagi demam, saking panasnya tubuh beliau, sampai panasnya tembus di selimut itu. Sahabat ini pegang sambil mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anda ditimpa demam yang tidak normal nih. Luar biasa ini. Kata Nabi SAW, iya, aku diuji oleh Allah 2 kali lipat dari ujian kalian. Artinya kalau demamnya kita maksimal 40, mungkin Nabi bisa 80 derajat, itu panas sekali. Ini Nabi nih, kekasih Allah tapi diuji begitu. Lalu apa kata sahabat ini? Langsung berpikiran sangka baik. Sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu apakah berarti anda juga dapat double pahala? Kata Nabi SAW, iya tentunya. Karena sesungguhnya besarnya kadar balasan pahala sesuai dengan besarnya kadar balas ujian. Atau besarnya ujian seseorang hamba. Lalu sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Kemudian datang orang-orang yang mendekati iman mereka dengan nabi-nabi dan terus begitu. Dalam riwayat lain, siapa yang kuat agamanya, ujiannya akan lebih berat. Dan begitu terus orang diuji sampai sesuai dengan kadar kekuatan imannya. Di poin ini Bapak Ibu sekalian, saya berharap jangan menilai negatif ya. Jangan bilang kalau begitu, saya tidak usah menjadi orang yang kuat imannya karena ujiannya berat. Ini bukan begitu memahaminya. Ujiannya maksudnya adalah di saat ada 2 orang yang sedang diuji, misalnya tadi contoh Nabi SAW demam. Kalau orang yang sangat kuat imannya, dia diuji misalnya demamnya, misal 2 hari, orang yang ringan imannya, mungkin diuji 2 hari atau 3 hari demam sembuh. Mungkin orang yang kuat imannya jadi 1 minggu diujinya.
Tapi itu juga tujuannya untuk memberikan pahala lebih besar kepada dia. Jadi ujian bukan ujian yang di luar orang-orang umumnya, tapi ujian yang sama cuma mungkin waktunya lebih panjang. Karena hadis ini seperti itu menyebutkan Nabi SAW demam, tapi lebih demam daripada orang-orang sebelumnya. Ada derajat-derajat di surga Bapak Ibu sekalian tidak bisa didapatkan kecuali dengan ujian. Oleh karena itu orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah Nabi SAW itu Bapak Ibu sekalian tidak pernah berkeluh kesah dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Meninggal istri beliau Khadijah di masa-masa dakwah lagi membutuhkan Khadijah di saat itu di Mekah. Ya, meninggal dari 7 orang anak Nabi SAW, 6 orang meninggal di masa hidup beliau. Bayangkan kita punya 7 anak, 6-nya meninggal di masa hidup beliau. 3 anak laki-laki semua meninggal masih bayi. Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Qasim dan Abdullah dari Khadijah, Ibrahim dari Maria. Kemudian 4 anak perempuan beliau, 3 meninggal di masa hidupnya. Ya, Ruqayyah, Ummu Karthum dan Zainab meninggal di masa hidup Nabi SAW. Nanti Fatimah saja satu-satunya anak beliau meninggal 1 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Tapi meninggal 7 anaknya di masa hidup beliau. Bagaimana pamannya sendiri Abu Lahab sekaligus besannya menyuruh menceraikan anak Nabi SAW yang kemudian juga dia menjadi musuh utama, paman kandungnya, ya, dan seterusnya. Paman yang dicintai Abu Talib menolong dakwah, tapi setelah hidupnya tidak mau mengucapkan syahadat sampai Nabi SAW sedih. Dan sekian banyak ujian semasa hidup, lagi sujud di depan Ka'bah dilemparin kotoran, ya beliau sabar, diganggu dikatakan penyihir, dukun, penyamun, pendusta, beliau biasa saja. Begitu juga di Madinah, ujian-ujian dari orang munafik. Setiap kali Nabi SAW sampaikan sebuah peraturan agama, orang munafik mengatakan Muhammad ini ngawur, Muhammad ini gini dan seterusnya. Jadi banyak sekali ujian dalam hidup Nabi SAW. Dia diuji oleh Allah SWT. Tapi tujuannya untuk memberikan derajat yang tinggi nanti di surga. Ya. Kadang-kadang juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian Bapak Ibu sekalian itu untuk memberikan yang terbaik buat kita. Seperti contohnya. Ada sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikatnya, mengatakan, luaskanlah, lapangkanlah rezeki hambaku si fulan, karena dia kalau diluaskan dia bersyukur. Tahanlah, ya, batasilah rezeki hambaku si fulan, yang lain lagi, karena kalau kau bukakan rezekinya maka dia akan kufur. Saya tutup dengan sebuah kisah. Seorang teman saya, sahabat dekat saya dulu, sudah meninggal rahimahullah. Beliau tinggal di salah satu kota di Indonesia ini. Subhanallah, kami berteman dari masih bujang dulu sampai setelah berumah tangga, semua sudah punya anak, semua punya pekerjaan. Tapi rata-rata teman-teman yang saya kenal, semua sudah Allah bukakan pintu rezeki. Tapi satu teman saya ini tetap dalam kondisi yang sama. Kondisi yang sama, sampai hidupnya kalau setiap hari pun mau makan itu harus mencari, kadang-kadang dibantu oleh orang, jadi agak susah gitu. Satu waktu saya pernah tablik akbar di kota beliau, kemudian kami sama-sama setelah tablik akbar mau ke kota yang lainnya, tapi lewat darat, sekitar 1,5 jam, 1 jam naik mobil. Di tengah jalan sambil ngobrol, dia bilang sama saya mau ikut ke sana. Oke, silahkan. Di tengah jalan kami sambil ngobrol, bernostalgia dulu pada saat masih bujang, kami sama-sama di Madinah dulu, beliau kerja, saya kuliah. Kemudian setelah itu, sampai satu waktu lagi jalan, ada satu mobil ugal-ugalan. Balap-balap gitu dan melewati mobil kami, dan saking kencangnya mobil itu sampai membuat mobil kami goyang gitu. Pada saat itu subhanallah, saya pertama kali selama saya berteman sama teman saya ini mendengar ucapan itu. Dia tiba-tiba mencaci maki mobil itu, mencaci maki pemilik mobil itu dan seterusnya, dan dia marah-marah gitu. Minta supaya mobil itu dikejar lah. Terus saya lihat, saya balik ke belakang, kebetulan saya duduk sama supir di depan, dia di belakang, lalu saya mengatakan, "Akhi, sebentar, tenangkan diri antum. Orang ini sedang berbuat sesuatu yang jahil. Tidak usah kita ikut-ikutan marah, tidak perlu. Itu urusan dia melakukan pelanggaran. Jangan kita balas keburukan dengan keburukan." Tapi subhanallah, saya tiba-tiba berpikir, pada saat itu kami cuma naik mobil sewa. Bukan mobil pribadi. Saya berpikir subhanallah, orang ini masih baru naik mobil sewa, sudah bisa caci maki orang lain. Bagaimana kalau dia pakai mobil pribadi gitu? Maka Allah biarkan dalam kondisinya supaya dia tetap dalam ketakwaannya. Itu demi kebaikannya. Allahu a'lam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah bagaimana kita selalu bersangka baik
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentukan takdir kecuali kebaikan, tinggal bagaimana kita mengambil hikmahnya. Kalau kita sedang diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian kita bersabar, tetap dengan sangka baik. Sebagai penutup hadis Nabi SAW atau riwayat dari Nabi SAW, beliau kalau sedang melimpah nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan izinnya semua kebaikan tersempurnakan. Itu kalau ada nikmat. Kalau sedang ada ujian, Nabi SAW mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Musibah sedang datang, Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Semua dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momentum justru kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat kepadanya. Allahu a'lam.